Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangganya bisa jalan-jalan lagi, menyusuri Islam nan mengharum di bumi Cendana Wangi. Bagai kibas derai sang merah putih nan menawan semenawan syiar di bumi Allah nan elok. Betapa bangganya aku memilikimu menjadi anak bangsa yang mengharum bersatu di bawah naungan kasih ilahi. Tepat di perbatasan Motamasin, Indonesia dan juga Timor Leste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jalan-jalan Islami dimanapun Anda berada. Kami tim Jalan-Jalan Islami dari TVRI Nusa Tenggara Timur. Dari sini perkembangan Islam melalui atau melingkar dari Atapupuh masuk sampai ke Kabupaten Malaka. Tepatnya di Betun, tepatnya lagi di Desa Kletek. Penyebaran Islam di Malaka ini ternyata sama, pembawanya sama, yaitu berasal dari Arab. Ada yang mengatakan dengan marga Al-Katiri dan lain sebagainya. Juga ada yang mengatakan Ali bin Alimin. Subhanallah, penyebaran Islam yang tadinya merupakan sesuatu mau dikatakan bahwa di mana ada saudara-saudara muslim kita, khususnya kalau mau dibilang orang asli Belu sendiri atau Betun, ternyata memang dirangkai dengan para pendatang yang syiar ke daerah Malaka. Dan sekarang ini toleransi yang luar biasa yang sudah dirangkai dan ukir di Kabupaten Malaka, Betun maupun di Desa Kletek dan beberapa yang ada di lingkarannya merupakan contoh yang luar biasa. Jalan-jalan Islami dan sangat menyenangkan perjalanan kami kali ini. يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل. Perjalanan menyenangkan selalu terukir dalam kalbu kami. Kali ini kami menginjakan kaki di Kabupaten Malaka yang beribu kotakan Betun. Kabupaten Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu pada tahun 2012 yang memiliki 12 kecamatan dan 127 kelurahan. Awalnya kami mampir bersilaturahmi sebentar dengan jamaah Masjid Raya Al-Jihad di Kota Betun. Alhamdulillah sangat ramai dikunjungi jamaahnya yang sengaja datang dari setiap sudut Kota Betun. Betapa bahagia rasanya bersilaturahim dengan saudara-saudara di beranda negeri perbatasan Indonesia Motamasin dan Timor Leste. Oh ya, kami lebih penasaran lagi ingin melihat perkembangan Islam di desa yang tidak terlalu jauh dari Kota Betun, yakni Desa Kletek, sebuah desa yang mempertahankan dirinya sebagai desa tradisional. Nah pemirsa, alhamdulillah tadi dari Kota Betun. Nah sekarang saya sudah sampai di salah satu masjid yang ada dari sekitar 5 masjid yang sudah disampaikan oleh imam masjid di Kota Betun tadi adalah Masjid Al-Falah Kletek. Kita akan bersilaturahmi dengan para jamaah dan juga tentunya merupakan suatu kebahagiaan sendiri ya juga bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak semua. Subhanallah. Jumlah muslim di Desa Kletek hanya 24 kakak dengan 193 jiwa. Dengan jumlah Islam minoritas, namun patut berbangga karena di tengah kampung tegak berdiri sederhana sebuah masjid yang diberi nama Al-Falah.
Masjid yang didirikan secara swadaya ini didirikan pada tahun 1983 yang memiliki 2 orang imam yang sampai saat ini masih aktif berdakwah. Awal mula masuknya Islam ke Desa Kletek pada abad ke-15 dibawa oleh saudagar muslim dari Arab, yakni Dato Ali At-Tamimi, Dato Atubel, dan Dato Jawas. Bertepatan dengan Islam masuk pertama kali di Pulau Solor, Flores Timur yang dibawa oleh seorang ulama sekaligus berprofesi sebagai pedagang dari Palembang, beliau bernama Salman Al-Faris. Islam dengan cepat menyebar hampir ke seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Sebuah spektrum sejarah yang mengagumkan. Awalnya kita semua dari Kletek ini sholat Jumatnya semua di Betun. Jadi yang di awalnya kita buat langkar. Buat langkar ke di Angkais, ada kampung namanya Angkais. Habis itu mulai musyawarah orang tua, bangunkan masjid Al-Jihad ini. Bangunkan Al-Jihad ini. Kita masih sholat ke sana. Jadi masjid itu masuk untuk orang Kletek awalnya. Orang Kletek. Terus masuk dari orang luar, artinya teman-teman dari Jawa, Bugis, Alor, masuk ke sini. Akhirnya musyawarah orang tua lagi. Iya. Bangunkan masjid Al-Falah Kletek. Oke. Al-Falah Kletek. Seperti yang sudah Ian jelaskan di awal tadi, bahwa Desa Kletek adalah desa tradisional yang masih menjaga keaslian budaya lokalnya. Lihat saja, rumah-rumah di Desa Kletek masih terbuat dari dinding dan beratapkan jerami atau ilalang. Masjid Al-Falah juga memiliki majelis taklim ibu-ibu Al-Falah yang senantiasa menjalin kebersamaan di masjid sederhana ini, entah kegiatan mengaji, rapat majelis, maupun salawatan. Bahkan belajar sharing tentang kuliner tradisional sering mereka lakukan bersama. Sambil jalan-jalan kami juga berbagi ilmu sederhana.
Nah, senang sekali berbagi dengan ibu-ibu di perbatasan Motamasin Indonesia dan Timor Leste ini. Seperti ini pemirsa, mudah kok. Nah pemirsa, jalan-jalan Islami kami kali ini kami menyambangi ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Jihad di Betun ya Bu ya. Betun Di sini Malaka. kita akan berbagi share dengan ibu-ibu bagaimana berhijab yang sederhana, kemudian juga syar'i tentunya. Di sini ada, saya panggil Ibu Haji aja deh, Bunda Haji ya, akan memberikan contoh nih buat pemirsa. Kayak saya rasa pemirsa udah sering deh buat seperti ini, dan ini sangat praktis, bisa digunakan juga jika kita akan pergi ke pesta sederhana. Di sini Ibu Haji sudah pakai ciput ninja seperti ini, jadi pilihnya warnanya hitam biar netral. Kemudian hitam itu menyamarkan dalam artian dia lebih nampak elegan. Nah kayak gini pemirsa, sudah seperti ini. Kita lihat Ibu Haji mukanya kan kecil, jadi otomatis dia harus lebih dinampakkan seperti itu. Jadi satunya panjang, satu sisinya pendek, satu sisinya panjang seperti ini. Digunakan pasmina dengan bahan chiffon silk seperti ini. Nah, sisi kanan yang panjang tentunya dimasukin ke dalam. Iya, seperti ini. Oke. Nah, simple kan pemirsa? Simple banget. Otomatis yang di bawah ini kan nutupin dada. Memang harus syar'i kan? Ditutup dada seperti ini. Kemudian ujung yang satu biasanya suka lari-lari, kita sematkan atau matikan dengan pentul. Sesuaikan dengan warna pasminanya. Biasanya Ian taruh di sini. Iya, Ian taruhnya di sini biar tidak kemana-mana. Yang satu, pemirsa jalan-jalan Islami, kita taruhnya di atas. Iya kan? Iya. Kayak gini, dia sederhana sekali loh ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Jihad. Setelah itu satunya taruh di sini. Karena mukanya Ibu Haji ini kan kecil. Supaya dia kelihatan lah. Oke, enggak lari. Jadi kalau mau lebih mewah lagi, dia mungkin mau lebih mewah lagi, kita bisa tambahin bros. Tapi otomatis brosnya itu yang netral atau ada kemasan sedikit. Kenapa? Karena pasminanya sudah bermotif. Jadi kita pilihnya yang netral. Mungkin seperti itu aja, share sederhana tapi bisa dipakai untuk ke pesta. Senang banget bisa share dengan ibu-ibu dengan style hijab seperti ini. Desa Kletek Rainain yang berada di tengah-tengah Kecamatan Malaka Timur ini memiliki masyarakat yang sederhana. Mereka rata-rata bermata pencarian sebagai peternak dan petani. Kalau berbicara budaya, di sini nih tempatnya. Menenun merupakan keterampilan yang wajib dimiliki kaum perempuan di Kabupaten Malaka. Apalagi saat ini kain tenun khas Nusa Tenggara Timur banyak digandrungi masyarakat dunia. Hal ini yang menjadikan kain tenun di seluruh Nusa Tenggara Timur terus mengalami perkembangan dalam torehan kembangan bunga, motif, dan warnanya yang kreatif juga variatif. Nah pemirsa, kebetulan ini ibu-ibu Majelis Taklim di Kletek ini juga bukan mata pencaharian juga sih, mereka memang iseng juga mengisi waktu dengan menenun. Kalau di Nusa Tenggara Timur itu terkenal sekali dengan kain tenun ikatnya. Salah satu yang saya pegang ini kalau mau dibilang jenisnya futus ya. Karena kalau di desa Rainain, di Kletek Rainain ini ada dua jenis kembangan bunga kalau mau dibilang. Tapi kalau memang bentuk bunganya itu kreativitas dari para mama-mama di sini. Jadi ini futus namanya. Kenapa futus? Futus itu nanti ada proses
pemintalan benang seperti itu, kemudian benang itu diikat. Setelah diikat kemudian mungkin direndam. Setelah direndam baru mereka masak dengan bahan-bahan pewarna alami seperti itu. Jadi dia cenderung lebih berat. Dia benang ini kayaknya lebih berat, kemudian lebih padat. Aromanya kalau mau dibilang sih tradisional banget karena memang dia pakai acara rendam-rendam segala. Jadi di sini warna-warna itu banyak sekali, sudah variasi. Kalau mau dibilang, kalau Ian lihat dari segitu banyak jenis kain-kain yang ada di sini, rada-rada mungkin kayaknya kecoklatan yang aslinya sih sebenarnya. Cuman kreativitas dari ibu-ibu berkembang. Jadi warna hijau, ungu, pink dan lain sebagainya. Keren banget. Macam-macam. Walaupun saya tidak terlalu paham bahasanya, tapi feeling saya seperti itu. Ternyata benar. Jadi diikat seperti ini. Pakai ada tali rafia ya mama ya. Iya. Tapi kalau di daerah lain tuh pemirsa ada unik lagi, dia tidak dengan tali rafia, mungkin dengan ini tali gewang. Tali gewang atau tidak daun lontar yang memang iya, kemudian diikat seperti ini baru dibentuk bunga motif, kemudian direndam ya mamanya. Iya. Setelah direndam terus dimasak. Nah, kayak gini. Jadi sudah sangat bagus sekali. Seperti digunakan oleh mama. Mama gunakan apa itu mama? Kainnya itu juga itu kain favorit ya? Iya, favorit. Favorit itu udah jadi pemirsa, jadi tidak pakai proses ikat, proses rendam dan sebagainya, langsung cantik seperti ini. Leha lolok itu apa, Mak? Baik. Jadi seperti ini keseharian ibu-ibu kita. Di samping mereka bermata pencarian sebagai petani dan juga peternak. Iya. Nah. Terus mama sayang, kenapa warnanya mesti ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru kayak ini? Benangnya, pengikatnya mesti warna beda-beda. Pertama kita taruh yang merah. Oh, itu sesuka selera kita ya. Nah, sesuai selera kita. Kantung lagi. Baru kita Kama bata ibu saya tolong biar ada tandanya. Iya, biar ada tanda. Oh, gitu. Jadi bedanya warna biru, kemudian bedanya warna kuning, pemirsa, kemudian merah itu menandakan bentuk bunga. Mungkin ada yang apa istilah? Kelopak bunganya beda, jebuk sari beda. Oke. Sip. Dilanjut mama sayang. Udah. Nah, pemirsa jalan-jalan Islami kali ini agak beda nih jalan-jalannya. Sambil melihat aktivitas majelis taklim, mama-mama Al-Falah di desa Kletek, Rainain ini asik juga masak bareng dengan mama-mama majelis taklim di Betun yang menimbulkan sensasi menyenangkan karena kebersamaan ini. Jadi pemirsa kebetulan sudah di hadapan kita ini kita mau nyiap-nyiap untuk buat kudapan. Kalau di sini orang bilang apa mama biasa makanan hari-harinya? Makan hari-harinya ya seperti biasa ini. bilang apa mama di sini bahasanya? Haloloron. Baik pemirsa, jadi di sini mama Rahma, ketua majelis taklim Al-Hikmah akan membuatkan panganan atau snack ringan yang biasa dimakan kalau sehari-hari. Jadi ini pakai ubi kukus, bikinnya pakai ubi kukus. Di sini ada bahan-bahannya ubi, dalam bahasa sini apa mak? Fehu, kemudian gula kelapa kemudian ini Tanasu, gula merah. Gula merah, Iya. tanasu. Berarti pertama-tama kita harus parut dulu ya. Korus. Ya, jadi semuanya itu memang di sini itu pangan lokal. Ya. Iya, Ya, makanan halal. Oke. Jadi kalau gitu saya bantu mama, kita gerus ini dia gula merah. Tanasu. Atanasu. Atanasu. Atanasu kita kasih kecil-kecil. Jadi ditaruh dulu. Nanti dicampurkan ya mama ya? Ya dicampur sama ubinya. Diparut lagi. Jadi dia kalau banyak tidak apa-apa tuh mama? Kalau banyak lebih bagus, tambah enak. Kalau dia banyak itu duri enak karena enaknya dari kelapa dengan ini gula merah. Karena alamnya menyediakan bahan-bahannya ya mama ya? Iya. Oke, sudah selesai kita parut mama sayang. Lalu kemudian Terus dicampur Oke, sama campur. kelapa. bisa ditambahin garam sedikit mah atau bagaimana? Bisa. Biar Bagi dikit. pemirsa yang memang ingin menetralkan rasa, bisa ditambahin garam lagi. Kalau memang yang suka sedikit manis, bisa ditambahin gula putih ya, gula putih. Pokoknya ini dia sesuai dengan selera. Selera masing-masing, Ibu. Nah, di sini
Mama Rahma tadi udah nyiapin daun pisang kayak gini pemirsa untuk dibuat alas waktu saat singkong itu mau direbus. Ditambahin lagi gini ya, Ma? Iya, iya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi deh kukusannya, apinya, airnya sudah siap untuk Iya, ini kita seperti kukus. kita pakai Oh. ini, jadi taruh ke tengah gini. Tujuannya Nah, tujuannya supaya dia dari bawah kan dia menguap kena untuk ya, dicabut, bisa dicabut. oke. Dan siap Masa nah ini dia, apa namanya tadi mau bilang? Ubi ubi kukus, fehu kukus. kukus. Kemudian Dimasak. dimasak ya. Nah, matanya sudah seperti ini pemirsa. Nah, Fehu ubi kukus. kukus, tehu kukus, atau singkong kukus. Siap dimakan. Biasanya nih kalau saudara-saudara muslim kita di Klatek itu biasa mengkonsumsinya dengan menggunakan minumannya kelapa muda Iya. atau tidak teh panas. Ya. Terima kasih Bunda. Sama Ibu. Penyebaran Islam di Kletek diperkirakan pada tahun 1960-an. Nah, kemudian penyebaran Islam tertua sebenarnya di Betun ini, maksudnya di Kabupaten Malaka, awalnya dari desa Kletek yang kemudian menyebar sampai ke kota Betun, yaitu sekarang dikenal dengan Masjid Agung Al-Jihad. Nah, sedangkan Masjid Al-Falah yang ada di Kletek ini, mungkin kalian bisa katakan bukan terlupakan, tapi memang dia berada di pelosok desa. Kita harapkan saudara-saudara muslim kita tetap syiar dan istiqomah dengan keberadaan mereka. Yang awalnya pada waktu itu penganut Islam pada masa masuknya Islam pertama kali di Kletek itu diperkirakan sekitar 2 kakak saja. Namun alhamdulillah sekarang ini sudah berkembang sehingga 50-an kakak dengan 100-an lebih jiwa. Subhanallah. Semoga dengan kesederhanaan mereka ini, mereka tetap istiqomah dan tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alamnya yang damai di Desa Kletek, tepatnya di Kabupaten Malaka. Islam di Malaka sesungguhnya tidak ada sama sekali hubungannya dengan Kesultanan Kerajaan Islam Malaka di Pulau Sumatera. Namun, apapun itu tidak menjadi masalah dengan nuansa indahnya perkembangan Islam di kabupaten termuda di Nusa Tenggara Timur. Malaka, poros perbatasan Indonesia Timor yang terus teguh dalam akidahnya di teras terdepan bangsa. Jejak langkah Muslim Malaka dalam jalan-jalan Islami luar biasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.